Saya sudah mengarang kitab bom nuklir untuk menumpas kesesatan iman yang keras kepala. Ustadz Kiai di akhir zaman bakal mengikuti Yahudi dan Nasara. Salah satu karakternya menyembunyikan hukum yang sebenarnya demi sesuai hawa nafsunya. Pak Qurtubi, saya mau tanya, Anda tadi menyampaikan sebuah hadis yang diantaranya menyebutkan di antara karakter Yahudi adalah menyembunyikan hukum untuk kepentingan hawa nafsunya. Menyembunyikan sejarah, hukumnya apa? Memotong sejarah, hukumnya apa? Membelokkan sejarah, hukumnya apa? Membelokkan nasab yang bukan nasabnya, hukumnya apa? Kira-kira karakternya siapa? Siapa ya? Lalu siapa yang sesungguhnya mirip dengan karakternya Yahudi sebagaimana Anda sebutkan tadi? Siapa yang memotong sejarah di Nusantara hari ini? Siapa yang kedapatan membelokkan sejarah hari ini? Siapa yang kedapatan membelokkan nasab, bahkan nasabnya dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Sekali lagi, siapa yang kemudian lebih tepat untuk dikatakan dinisbatkan dengan karakternya Yahudi seperti yang tadi disebutkan? Satu. Yang kedua, kalau Pak Qurtubi tadi mengatakan akan menuntaskan persoalan ini sampai atau menunggu bulan Februari yang akan datang, artinya adalah setelah pemilu usai, bagus, saya mendukung sepenuhnya. Dan saya yakin kalau ini nanti dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya, melibatkan semua pihak yang kapabel, yang dianggap perlu untuk membahas tentang nasabnya Ba'alawi ini, saya kira akan selesai. Saya sepakat mendukungnya. Nanti dilibatkan seluruh nakobah internasional datangkan ke Indonesia. Para ahli sejarah, ahli nasab, ahli DNA, kumpulkan semuanya untuk menyelesaikan dan menuntaskan ini. Oke lah, sekarang menjelang pemilu, mudah-mudahan Februari yang akan datang pemerintah, negara turun tangan untuk membereskan dan menghentikan polemik ini. Dan harus siapkan mental ketika nanti hasil keputusannya bahwa Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi, maka harus siap-siap mental para kelompok Ba'alawi dan para pendukungnya, termasuk Pak Qurtubi, untuk menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan senang hati, menerimanya dengan kelonggaran jiwa. Menjadilah warga negara Indonesia sebagaimana umumnya, berinteraksilah, berproseslah, berjuanglah, berdakwalah, berbisnislah sebagaimana layaknya orang umum di Indonesia apapun rasnya, tanpa harus memakai embel-embel mengkapitalisasi nasab. Apalagi nasabnya Rasulullah SAW dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Jelas ini pelanggaran hukum yang tidak bisa diampuni. Mudah-mudahan forum yang akan dibuat untuk menyelesaikan polemik nasab, polemik sejarah di tanah air ini akan betul-betul terwujud, dan menurut saya adalah negara yang harus turun tangan. Negara punya otoritas untuk mengundang nakobah internasional sebagaimana dibutuhkan. Mungkin nakobah dari Mesir, dari Irak, dari Jordan, dan lain sebagainya, dari Saudi, untuk membuktikan mana sebenarnya ini. Betulkah bahwa klan Ba'alawi, klan para habaib di Indonesia ini adalah turunan Nabi SAW? Mereka akan membuktikan semuanya, baik dari sisi nasab maupun juga dari pakar-pakar DNA. Karena DNA adalah catatan Tuhan yang langsung diberikan kepada manusia untuk membuktikan sesungguhnya siapa nenek moyang, leluhur, dan bangsa mereka berasal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.